Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bisa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat tentunya ya. Berjumpa lagi dengan Esti yang akan menemani kawan bisa untuk beberapa waktu ke depan dalam acara podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Stay tune ya, karena hari ini kita akan membahas berbagai informasi-informasi menarik seputar kesehatan yang tentunya akan sangat sayang sekali jika kawan bisa lewatkan. Jangan lupa dukung channel YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube RSUD Dungus. Bisa Sehat kali ini akan membahas tentang pneumonia. Kenapa sih pneumonia? Karena bertepatan dengan Hari Pneumonia Sedunia tanggal 12 November, peringatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas, prevalensi pneumonia ini terus meningkat. Bahkan semakin tua usia, maka semakin tinggi angka kematian akibat pneumonia tersebut. Pneumonia pada lansia di Indonesia mencapai 25-44 kasus per 1000 kasus setiap tahunnya. Jumlah penderita pneumonia tersebut kira-kira 4 kali lebih besar dari populasi mereka yang lebih muda. Oleh karena itu, pada hari peringatan pneumonia sedunia ini, para ahli mengingatkan bahwa ini menjadi momen penting untuk mendorong pengentasan pneumonia, penyakit menular yang menyerang paru-paru yang seharusnya dapat dicegah ini. Berdasarkan data prevalensi tadi, menurut Indonesia Ramah Lansia atau IRL, melihat adanya kemungkinan peningkatan kasus ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai penyakit yang satu ini. Sehingga begitu pentingnya pengetahuan tentang pneumonia dan pencegahannya bagi masyarakat. Untuk tahu lebih lanjut tentang pneumonia, bersama kita sudah hadir di sini narasumber kita, Dr. Artana Made, spesialis paru. Dokter, gimana kabarnya? Baik, Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi semuanya. Ya, jadi Dr. Artana Made, spesialis paru ini kan bisa adalah dokter spesialis paru yang bertugas di RSUD Dungus ya. Jadi kita masuk ke tema bahasannya, dokter. Jadi hari ini kita sedang merayakan atau memperingati Hari Pneumonia Sedunia ya, dokter, tanggal 12 November 2022. Nah, mungkin kalian bisa dijelaskan lebih lanjut dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Kita pengertian pneumonia dulu, dokter. Silahkan, monggo. Jadi pneumonia itu radang yang pada parenkim paru. Jadi gejalanya ya mungkin batuk dan sebagainya, tapi belum tentu batuk itu disebabkan oleh radang paru-paru. Bisa oleh saluran napas atas. Jadi mungkin bronkitis dan sebagainya. Tapi ISPA atau bronkitis kalau enggak terobati bisa ke bawah. Nah, ke bawah ini pneumonia ini. Pneumonia sendiri itu radang paru-paru yang kira-kira disebabkan oleh bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, bisa parasit. Apa ada sebab yang lain selain itu? Bisa. Mungkin suhu, mungkin radiasi atau apa, tapi istilahnya bukan pneumonia, tapi pneumonitis. Itu pneumonitis itu berarti suatu proses terhadap pada parenkim yang tidak disebabkan oleh bakteri, virus, jamur atau parasit tadi. Gitu kira-kira. Ya, jadi ternyata penyebab pneumonia bukan cuma satu macam ya, dok. Bisa jamur, tadi yang dokter bilang ada bakteri, ada virus, bahkan ada sebab lain. Iya, jadi kalau misalnya jamur ya, nanti jadinya pneumonia jamur, pneumonia mikosis dan sebagainya. Gitu. Kalau bakteri mungkin dibedakan antara pneumonia yang disebabkan oleh bakteri dan berhubungan dengan bakteri yang disebabkan oleh TBC, itu yang kita bedakan juga. Gitu. Dok. Ya, jadi dari penyebab pneumonia yang berbeda-beda, dokter, tadi apakah gejalanya sama, dokter? Atau tergantung dari penyebabnya tadi, dok? Kalau gejala memang ya, kalau awal-awal memang hampir sama ya. Gejala kalau hubungannya dengan paru, kalau di respirasinya sendiri, itu mungkin ada kalau gampangannya ya, kalau ingat-ingat mungkin 4. 1. Batuk sendiri bisa batuk kering, bisa batuk berdahak. Batuk berdarah, ya kedua batuk berdarah. Bisa nyeri dada, bisa sesak.
Oke. Itu yang berhubungan dengan respirasi. Yang gejala yang lain ada dok? Ada. Hubungannya dengan sistemiknya. Oke. Hubungannya dengan kalau hubungannya gejala yang lain di luar paru. Misalnya panas ya. Panasnya bisa tinggi, bisa panas naik turun, atau bisa panas yang ngelemeng aja gitu ya. Bisa juga diikuti mual dan sebagainya. Pusing bisa ya. Jadi gejalanya memang awal-awal sering hampir sama yang mirip ya. Kalau hubungannya dengan penyebab tadi ya, ini kira-kira jamur atau bakteri ya, mungkin perlu pemeriksaan lanjutan. Betul. Jadi seperti jamur ya kita cek dengan KUH kalau di labora dan lain sebagainya. Gitu kira-kira Mbak Esti. Oke dok, jadi untuk tahu lebih lanjut ya mungkin kalian bisa mungkin di rumah, oh saya batuk nih, apakah saya pneumonia atau bronkitis, itu harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut ya dokter ya. Ya, jadi gini ya, mungkin kalau pemeriksaan lebih lanjut ya, mungkin kalau misalnya kita dekat rumah sakit kita di foto ronsen, mungkin ya bisa gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya ada pilihan. Kira-kira kalau batuk kan belum tentu dari pneumonia. Iya. Mungkin batuk dari ISPA, Betul. mungkin batuk dari bronkitis atau dari alergi dan sebagainya. Tapi kalau batuk itu sudah ada perubahan dari konsistensi dahak, frekuensi batuk dan lain sebagainya, kemungkinan bisa mengarah ke pneumonia. Misalnya batuknya dahak saya putih dok, tapi sekarang jadi kuning, jadi hijau. Ada perubahan warna di situ ya, Iya, mungkin ada merahnya. Loh, jadi merah kuning hijau, pelangi bukan ya. Jadi mungkin itu bisa berhubungan dengan radang yang berhubungan dengan paru-parunya. Itu yang kita cek. Batuk berdarah apa punyanya pneumonia? Belum tentu memang ya, bisa pneumonia yang tipikal ini atau bisa juga mungkin sebab yang lain. Tapi bisa ya. Jadi gejala pneumonia bisa batuk berdarah juga. Kalau misalnya kuning atau hijau itu menunjukkan purulen ya, purulen itu berhubungan dengan bakterinya, mungkin bisa seperti itu. Itu kira-kira. Ya itu tadi untuk tentunya. Lalu apakah pengobatannya sama dokter? Tadi kita sudah bahas penyebabnya macam-macam, lalu gejalanya. Terus sekarang kalau misalkan pneumonia itu tadi, apakah semua pengobatannya sama atau tergantung dari penyebabnya tadi dokter? Ya, yang utama ya ada terapi suportif dan definitif ya. Tapi utama definitif dulu ya. Definitif ini berhubungan atau sesuai dengan penyebabnya. Misalnya penyebabnya bakteri, ya sudah kita obati sesuai dengan bakterinya. Biasanya terapi bakteri sendiri atau terapi hubungan dengan pneumonia sendiri itu ada dua golongan besar, terapi definitif atau terapi empirisnya. Empirisnya ini misalnya kita menangani pasien pneumonia, mohon maaf ya, kalau pneumonia memang kalau lebih baik kita tetap konsul ke tempat kesehatan. Kalau mungkin berhubungan dengan saluran napas atas atau apa, mungkin kita beli obat yang di pasaran, mungkin masih bisa. Jadi kalau misalnya pneumonia ya tetap kita lebih baik konsulkan ke dokter fasilitas kesehatan. Ke dokter paru dok, belum tentu bisa, ke dokter umum juga bisa. Insya Allah semua bisa. Ke tempat kesehatan terdekat puskesmas pun bisa minta ini. Jadi dari situ kita menyesuaikan dengan apa. Kalau di rumah sakit mungkin kita sesuaikan dengan antibiotik yang kira-kira sesuai dengan ketersediaan dan penyebabnya itu. Betul. Bisa seperti itu. Jadi kalau gampangannya mungkin kalau di rumah sakit yang paling sering dipakai mungkin golongan cefalosporin misalnya, golongan itu ya. Misalnya kira-kira seperti itu, Mbak Esti. Kalau penyebabnya yang lain bisa. Kalau penyebabnya virus kan bisa juga. Oh memang jamur bisa, jamur kita beri anti jamur. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ya karena ketersediaan fasilitas yang kurang lengkap, kita sering dikonsuli, dok ini nggak sembuh-sembuh dok, dikasih obat antibiotik apa-apa nggak sembuh. Ternyata penyebabnya bukan dari bakteri, tapi mungkin jamur. Jamur sendiri akan bisa terjadi, kalau terjadi pneumonia ini dikasih obat
macam-macam antibiotik ya dengan dose, atau dia sebelumnya sakit sudah minum antibiotik, minum antibiotik. Jamur yang seharusnya itu jadi misal komensal ya, jadi di tubuh itu sebenarnya kalah dengan daya tahan kita, tapi karena ada antibiotik dan lain sebagainya, atau bahkan obat-obat yang mungkin kortikosteroid yang untuk istilahnya imunosupresan ya, itu akan mempengaruhi. Jadi yang berhubungan jamur ini akan jadi aktif dan ngalahkan daya tahan tubuh kita. Malah gitu nanti malah nggak sembuh-sembuh kalau ditambah antibiotik. Itu pilihannya kalau seperti ini anti jamur tadi. Nah pentingnya kita untuk ke vaskes terdekat itu ya dok ya, kita akan mendapatkan penanganan yang tepat gitu ya, jadi obatnya disesuaikan dengan sakit kita. Nah itu untuk yang sudah sakit pneumonia. Nah untuk kawan bisa nih yang masih sehat-sehat, yang masih semangat nih, pencegahannya apa sih dok biar nanti kita nggak sampai ke pneumonia gitu dok? Pencegahan paling gampang ya kita tetap pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu gimana? Ya sudah, kan sesuai dengan ini, dengan anjuran makan yang bergizi, ya sesuaikan dengan kondisi makanan yang berhubungan dengan keadaan kita. Jadi kalau misalnya, loh kok punya kencing manis, sesuaikan dengan dietnya itu. Tapi kalau sehat, seger kayak Mbak Esti, itu bagus ya, asal kita menjauhi yang mempengaruhi paru-paru. Apa terutama? Nomor 1 di Indonesia, rokok. Balik lagi rokok ya, memang rokok itu yang sering melemahkan kondisi paru-paru. Nah, itu rokok ini memang ya susah ya. Susahnya apa? Kita tahu teori, tapi kita kalah sama budaya. Lah serawung kan enak ya, serawung sambil rokokan gini-gini. Justru kalau nggak rokok, lah ini nggak ngerokokan loh. Nggak seru gitu ya dok. Iya. Nah susahnya rokok sendiri itu pengaruh yang jelek itu jangka panjang. Jadi kalau misalnya saat itu kena asap rokok terus wahing sesek, ya itu dia akan menghindar. Pengaruh jangka panjang enggak. Tapi kalau kuat, saya kuat ngerokok dok, pengaruh jangka panjang rokok ini numpuk. Jadi kalau pas ada keluhan dengan paru-paru, misalnya radang paru-paru apa-apa, daya tahannya kan nggak kuat, sel-selnya nggak kuat, itu sering lama jadi pneumonia yang lama. Kayak di lain alkohol ya, alkohol sering menurunkan daya tahan. Tapi kalau alkohol kira-kira ya bukan budaya kita ya, insya Allah ya. Ya mungkin banyak yang alkohol, tapi yang penting tahu lebih bahwa yang rokok tadi. Kalau alkohol seperti kalau di lingkungan kita mungkin masih ya ada, tapi kan sembunyi-sembunyi nggak sebanyak itu. Tidak sebanyak yang rokok ya. Kalau rokok kan susah, rokok itu sudah ada rokok yang merokok sendiri dan rokok pasif. Nah ini ya pengaruh sekali. Terus ya sesuaikan dengan penyakit dasar. Ada sakit jantung. Nah, yang tadi saya sebutkan berhubungan dengan imunosupresan, yang susah kalau ada pasien yang memang punya sakit paru-paru yang sesek lama. Jadi sudah itu ada berapa riwayat penyakit paru lama ditambah pneumonia lagi. Jadi mungkin ada pasien punya riwayat sesak ya. Punya riwayat sesak ini ada 2 kemungkinan. Mungkin dia asma itu berhubungan dengan alergi dan sebagainya. Mungkin dia COPD atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Ini ya karena rokok. Karena rokok juga. Kalau seperti ini, yang paling gampang obatnya ya, kan sering nggak sembuh-sembuh, ya sudah golongan kortikosteroid. Kortikosteroid ini ya, kalau misalnya di tempat kesehatan mesti terbatas, pemberiannya terbatas. Nah, kalau misalnya dia sering nggak telaten, sudahlah beri obat-obat di toko atau bisa ada yang jual, seharusnya memang dengan resep dokter, tapi ada yang jual dengan pemberian jangka panjang ya. Memang pilihannya susah, pilihannya dia berusaha supaya tidak sesak, tapi dengan pemberian obat yang sebenarnya jangka panjang kurang bagus, karena dia menurunkan daya tahan. Jangka panjangnya kalau misalnya suatu saat ada mungkin bakteri atau apa yang menyerang paru-parunya, ya kondisi paru-parunya turun daya tahannya. Itu yang mempengaruhi. Gitu kira-kira. Mungkin untuk awal-awal yang tadi seperti rokok ya dok ya. Mungkin awal-awal saya sehat, saya rokok banyak enggak apa-apa gitu. Tapi kan untuk saat ini ya dok ya, kita nggak tahu nanti ke depan jangka panjangnya ke depan. Dok, tetangga saya ada yang rokokan sampai tua tapi nggak apa-apa. Jangan jadi iri. Memang ya rokok ini ya pada
teorinya seperti ini. Kira-kira gampangannya, tidak semua pasien perokok jadi pasien paru. Nah, ya. Tapi 90% pasien paru itu perokok. Nah, itu ada tapinya. Nah, itu ya, jadi tapinya ini, jadi memang belum tentu jadi dia perokok jadi pasien paru. Cuma ya pasien paru kebanyakan perokok. Yang kedua ya, pasien paru kalau karena rokok sudah sembuhnya lama, sudah berhubungan dengan biaya juga ya. Terus enggak sembuh-sembuh, ya sering seperti itu. Yeah. Oh ya, untuk tadi pencegahan yang selain mencegah dengan pola hidup sehat tadi, pola hidup sehat tetap jangan menyingkirkan olahraga. Oh ya. Olahraga penting olahraga yang berhubungan dengan paru-paru, pernapasan ya. Okay. Enggak usah olahraga yang berat kalau usia kita ya. Kalau usia saya 36 loh Mbak Isti. Saya 17 dok. Jadi gini, jadi olahraga yang sesuaikan dengan kondisi kita. Jadi mungkin kalau seusia saya mungkin jalan ya, jogging atau dan lain sebagainya ya. Kalau usia Mbak Isti masih seger, bisa lari, bisa ini ya. Kalau usia itu yang jadi operator kita namanya Mas Fian ya, badannya besar ya. Yeah. Olahraga yang cocok catur mungkin ya. Enggak guyon Mas Fian ya. Jadi kira-kira ya. Tangannya, dok. Jadi kira-kira olahraga yang penting itu sesuaikan dengan keadaan kita. Yang pilihkan kira-kira bisa mengembangkan otot dada ya. Hembuskan lagi. Kira-kira seperti itu. Pilihkan olahraga yang cocok. Jadi kalau misalnya seperti Mbak Asti, dok saya olahraganya ikut UFC, ya boleh dok, ya boleh ya kalau misalnya. Jadi kira-kira seperti itu tadi. Jadi terus yang utama ya pola hidup sehat memang banyak ya kalau itu dari gerakan, termasuk istirahat. Nah itu yang penting. Nah istirahat ini memang saya sering ditanya, dok saya itu sering keluar malam, memang udara malam kurang bagus buat pernapasan. Tapi udara malam jam berapa? Jam 8? Enggak, udara malam itu di atas jam 11 ya. Kalau misalnya subuh itu bagus, udara pagi. Udara pagi, jadi kalau subuhan di masjid pulang jalan kaki, itu sehat. Sehat seperti itu ya. Tapi sebelum itu memang kurang bagus. Nah dok saya jaga ya dok. Lah ini ya jaga ya. Kalau jaga itu kan keadaan kerja. Kerja berhubungan dengan sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Kita nggak bisa nyepilikan. Kita nggak bisa, kita hanya berteori kondisi yang sehat dan seharusnya. Tapi yang utama kita bisa nyegah. Misalnya saya kerja malam. Ya sudah, jangan diimbangi dengan rokok. Balik lagi rokok ya Mbak Esti ya. Lah dok dingin ya dok, dindungus dingin. Sudah pilihkan yang ini, yang kira-kira bisa menghangatkan badan. Apa? Wedang jahe kan bisa. Iya. Atau wedang ini, wedang semua wedang tradisional Jawa. Bagus ya dok. Iya. Sehat ya. Iya gitu Mbak Esti. Iya. Nah itu untuk pencegahan-pencegahannya ya. Jadi kalian bisa tadi pencegahan-pencegahannya sudah dijelaskan oleh Dr. Made, termasuk hindari rokok, termasuk gaya hidup sehat, jangan lupa olahraga ya. Nah, Dok, terakhir isu yang terakhir tentang pneumonia ini, Dok, September kemarin ternyata sudah dicanangkan vaksin untuk pneumonia atau vaksin pneumokokus atau dikenal dengan vaksin PCV, Dok. Gimana Dok menurut dokter? Ya kalau semua vaksin mesti banyak ininya, banyak baiknya. Vaksin COVID, vaksin pneumonia dulu kan ada waktu awal-awal zaman pneumonia, flu unta, flu burung itu kan disarankan untuk jamaah haji yang mesti disarankan untuk vaksin pneumonia, mesti banyak bagusnya. Biasanya memang disarankan pada kondisi-kondisi yang rentan ya, misalnya usia tua dan sebagainya, itu disarankan untuk seperti itu. Cuma kalau misalnya yang baru ini terus terang saya belum paham banyak karena saya nggak tahu ketersediaannya ya. Terus mungkin di mana untuk pneumonia-nya memang sering saya ditanya ya, karena saya di rumah sakit paru kita rumah sakit paru, dok bisa vaksin pneumonia? Ini rumah sakit kita kan belum ya. Ya itu jadi mungkin keterbatasan. Tapi jangka panjangnya ya vaksin itu banyak gunanya kalau pasien pneumonia. Terutama pada kondisi-kondisi pasien yang mungkin hubungannya dengan imunokompromis ya dan lain sebagainya. Kalau pada usia produktif ya
tidak punya sakit komorbid dan sebagainya, ya utama ya itu tadi pola hidup sehat tadi itu. Pola hidup sehat ya Dok, ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, betul. Ya, mungkin sebelum kita tutup podcast ini, mungkin dokter punya pesan-pesan untuk kawan bisa yang menyaksikan podcast ini, Dok, untuk gimana nanti menghindari pneumonia, Dok. Yang utama tetap pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu masih nggak cuma simpel dengan makanan 4 sehat 5 sempurna, bukan cuma itu ya. Jadi pola hidup atau mungkin di filosofi Cina, keseimbangan antara yin dan yang. Boleh, semua filosofi pun boleh, antara keseimbangan antara istirahat ya, antara ini semua boleh. Tetap pola hidup sehat itu kita sesuaikan dengan kondisi kita, kondisi lingkungan kita, kondisi sosial ekonomi kita, dan kondisi yang berhubungan dengan kerja kita. Kita nggak bisa mengklaim bahwa hidup sehat harus seperti ini, harus makan 4 sehat 5 sempurna, tapi tidak yang lain misalnya. Kita harus menyesuaikan itu. Bisa olahraga, itu sangat bagus ya. Jadi ya tetap kita lihat diri kita, introspeksi dengan diri kita bahwa oh iya, saya pola hidupnya seperti ini. Kalau mencegah dengan menghindari rokok dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Insya Allah mungkin kalau sakit yang berhubungan dengan pneumonia atau ya tetap relatif lebih cepat untuk penyembuhannya dan sebagainya. Terus kalau toh sudah dicegah dengan baik, kok ya tetap masih kena pneumonia, ya sudah kita obati dengan baik dan dengan seksama, dan kita cari penyebabnya karena apa. Dari situ nanti kita bisa meng-KI atau mengedukasi kira-kira yang harus dilakukan ke depannya seperti ini, harus mencegah seperti ini, harus mengurangi seperti ini, atau apa yang perlu dilakukan. Misalnya sudah dijaga dengan baik ya, sudah makannya baik, sudah olahraga, banyak stres, bisa juga. Karena stres mesti akan menurunkan daya tahan. Lah teorinya dari mana? Lah kalau orang stres kan hormon serotonin, hormon apa itu sangat pengaruh sekali memang ke ini ya. Begitu nanti ada hubungannya dengan sesak, mesti sangat pengaruh ke ini itu. Jadi memang kalau karena kita itu holistik ya. Kita holistik, kita nggak bisa simple ini mesti gini, nggak bisa. Kita harus lihat satu-satu, kita harus menganalisa dengan baik. Memang seperti itu. Begitu Mbak Isti. Menarik sekali dokter, tapi tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, Dok. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat untuk kita semua ya, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang sekitar kita, serta dapat memberi manfaat dan dampak positif untuk masyarakat Indonesia umumnya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Dr. Artanamade, spesialis paru, dokter. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menyapa kawan bisa di rumah, untuk berbincang-bincang bersama saya di sini. Saya ingatkan sekali lagi untuk kawan bisa dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan olahraga, gaya hidup sehat untuk kehidupan yang lebih baik dan kesehatan yang lebih baik. Ya, cukup di sini perjumpaan kita. Jangan lupa selalu dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel YouTube Rumah Sakit Dungus untuk Indonesia yang lebih sehat. Saya Esti mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast Bisa Sehat selanjutnya.